Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Poncie Pasal Besi SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Khairun Ternate dengan NPM 10184250243. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran fisika di SMA Negeri 2 Bintuni dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini adalah KTP saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya di hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, nanti sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari ini, Ibu minta kesediaan Kesia, boleh? Untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Mari teman-teman serta Ibu Guru sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Kesia. Boleh duduk semuanya? Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air kita Indonesia, Ibu harap semuanya mungkin bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian satu-satu, misalnya Kesia, nanti kalian Kesia boleh sampaikan 1-2 kata motivasi untuk kita di siang hari ini, boleh ya? Boleh. Oke. Ibu akan panggil namanya satu-satu. Kesia. Do the best and get the best, lakukan yang terbaik dan dapatkan yang terbaik. Oke, nice. Gracia. Jangan takut untuk mencoba. Oke, nice. Norin. Jangan takut gagal, takutlah jika kamu tidak mencoba. Ya. Lili. Kita semua bersemangat. Kita semua bersemangat harus ya. Wahri yang terakhir. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, baik. Hari ini informasi kita lengkap ya, tidak ada yang alfa, semuanya hadir. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, Ibu mau tes fokus kalian dulu. Untuk itu, Ibu mau ajak kalian untuk memainkan satu buah permainan. Nama permainannya adalah tepuk tangan. Cluenya, perhatikan, cluenya adalah tepuk. Cluenya adalah tepuk. Kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. No. Paham? Paham. Tahu punya? Tahu. Tahu ya? Ya, oke. Mulai bisa mulai ya? Ya. Oke, siap. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 2. Keren ya, sampai lagi. Ayo fokus. Sekali lagi ya. Oke, siap ya?
Lampu ya, pemandangan malam. Oke. Sekarang ibu mau tanya. Ini sumber energi dari ini apa? Listrik ya. Kalau tanpa listrik kira-kira kipas angin bisa jalan nggak? Tidak. Ini handphone. Kalau tidak dicas bisa difungsikan tidak? Tidak. Bagaimana dengan yang ini tadi? Ini kira-kira sumber energinya apa? Minyak. Sumber energinya minyak. Apalagi kalau sekarang kan zaman sekarang kemana-mana walaupun cuma ke tetangga sebelah harus pakai Motor. Sudah malas jalan kaki semuanya serba naik motor. Nah pertanyaannya adalah apakah minyak bumi dapat habis? Apakah minyak bumi dapat habis? Bisa. Kalau minyak bumi habis kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mencari sumber energi lain. Mencari sumber energi lain. Nah, sumber energi apa itu? Itu yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, Ibu akan menunjukkan kalian tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini itu ada 3. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan urgensi pengembangan energi terbarukan di tingkat global dan lokal. Jadi, setelah pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui kenapa sih harus mengembangkan energi terbarukan, baik itu secara tingkat global atau internasional maupun secara lokal ataupun di Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis energi terbarukan dengan benar. Dalam pembelajaran di saat ini kalian akan mengetahui kira-kira jenis-jenis energi terbarukan apa saja sih yang ada di secara global maupun yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu peserta didik mampu mengumpulkan informasi tentang potensi sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Kira-kira dalam pembelajaran kita di hari ini potensi-potensi sumber energi terbarukan apa saja sih yang ada di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Oke. Kalau minggu kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang perubahan energi ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Nah, perubahan energi dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, contohnya misalnya kipas angin, gitu kan? Kipas angin itu merupakan salah satu contoh perubahan energi dari energi apa ke energi apa? Energi listrik. Oke, naik. Kalau speaker yang kita gunakan tadi? Energi Energi listrik ke energi suara atau energi listrik ke energi Bunyi. Bagaimana dengan lampu? Energi listrik. Cahaya. Energi listrik ke energi cahaya. Oke, kalian perhatikan semua itu sumber energinya dari mana? Listrik. Dari listrik. Sedangkan sumber energi listrik itu sumber utamanya apa? Minyak bumi. Nah, tapi tadi disampaikan bagaimana jika minyak bumi habis? Itu yang akan kita pelajari hari ini untuk mencapai 3 tujuan ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu buah video. Jadi Ibu berharap ketika Ibu menampilkan video ini, kalian perhatikan videonya, kalian simak, kalian mungkin catat kira-kira informasi-informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari video yang kalian nonton. Bisa ya? Bisa. Pada 3 September kemarin, sekali lagi masyarakat Indonesia harus elus-elus dada karena kebijakan pemerintah. Sejak hari tersebut, pemerintah dengan resmi memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Nah, dengan kenaikan yang signifikan ini, tentu saja imbasnya akan kemana-mana. Harga sembako bakal naik, transportasi naik, dan juga tekanan hidup tentu saja naik. Banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan di balik kenaikan BBM yang terjadi sekarang ini. Mulai dari bagaimana kondisi perminyakan Indonesia sekarang, bagaimana keadaan minyak bumi di dunia, hingga apa yang akan terjadi jika nantinya minyak bumi habis. Dari data yang didapatkan, Indonesia menempati posisi ke-27 untuk negara dengan cadangan minyak terbanyak. Namun, siapa sangka
kalau ada fakta miris soal perminyakan di negara kita. Meskipun memiliki cadangan minyak yang lumayan mewah, Indonesia malah mengimpor BBM dari Singapura. Mirisnya lagi, peristiwa impor ini sebenarnya bisa dicegah karena bahan baku utama yang didapatkan Singapura berasal dari Indonesia. Dari kondisi minyak Indonesia, kita pindah ke kondisi minyak dunia. Ketergantungan manusia dengan sumber energi fosil memang sudah sejak lama terjadi. Berdasarkan laporan yang keluar di tahun 2016 kemarin, jumlah minyak yang sekarang tersedia di bumi tinggal mencapai 1,65 triliun barel. Dari laporan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere atau MAHB, kondisi ketersediaan minyak bumi tadi diprediksi akan habis secara berkala. Minyak mentah bakalan habis di tahun 2052, gas bumi pada tahun 2060, dan batu bara pada tahun 2090. Lalu, apa yang akan terjadi jika hal tersebut tiba? Oke, baik. Semuanya sudah simak videonya ya? Oke, sekarang Ibu ingin kalian bagi dan duduk dalam kelompok 4-5 orang. Nah, seperti ini saja. Karena memang sudah ada 5 ya, pas ya. Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti pada saat kelompoknya itu nama kelompok kalian itu Ibu tidak mau kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Nanti nama kelompoknya itu diganti dengan nama dari sumber energi minyak, misalnya solar, bensin, dan minyak. Misalnya kalian nanti sekarang Ibu akan bagikan kalian lembar kerja. Ini coba dilihat. Kemudian di halaman berikutnya itu dalam LKPD ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Nah, untuk mempercepat, Ibu bagi saja. Aktivitas 1 dikerjakan oleh kelompok solar. Bisa ya? Aktivitas 2 dikerjakan oleh kelompok bensin. Ya, aktivitas 2 kelompok bensin ya. Kelompok aktivitas 3 dikerjakan oleh kelompok minyak tanah. Oke, guys. Nah, dan selain itu untuk membantu kalian mengumpulkan informasi dalam menjawab LKPD, Ibu kalian boleh persilakan untuk menggunakan HP. Kalian boleh scan barcode. Scan barcode yang ada di halaman aktivitas 2. Kira-kira berapa menit cukup? 15 ya? 15 menit cukup ya? Cukup? Oke, boleh dimulai dari sekarang. Bisa? Ini dapat hasilnya berapa? Terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami kelompok solar. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan jawaban dari hasil diskusi kami. Soal nomor 1 yaitu berdasarkan video yang ditonton, jelaskan mengapa pengembangan energi terbarukan sangat mendesak secara global dan di Indonesia. Jawaban kami adalah menurut kami berdasarkan video yang ditonton, pengembangan energi terbarukan sangatlah mendesak secara global karena satu, sistem energi dunia saat ini sangat bergantung pada bahan baku fosil. Di sini kami dari kelompok bensin ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Nevian Tete. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal pertama, berdasarkan gambar tersebut di atas, apa sajakah yang termasuk sumber energi terbarukan, mengapa dan apa saja yang bukan, mengapa? Jawabannya, berdasarkan gambar yang tertera, yang termasuk sumber energi terbarukan adalah biomasa, yang kedua angin, yang ketiga
panas bumi atau geothermal. Yang keempat, sinar matahari. Yang kelima, air atau hidro. Dari kelompok minyak tanah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memberikan kepada Husnul untuk membacakannya. Indonesia, khususnya daerah Papua, memiliki potensi energi yang sangat besar dan sebagian besar berasal dari sumber energi terbarukan. Contohnya, Kami dari kelompok solar akan memberikan sesi tanya jawab. baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok solar, yaitu menurut kalian bagaimana ketidakseimbangan antara cadangan minyak dan pemegang teknologi mempengaruhi geopolitik global? Dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Jawabannya adalah ketidakseimbangan antara cadangan minyak dan kemajuan teknologi pengolahan energi sangatlah berpengaruh, yaitu negara kaya minyak tak selalu maju teknologinya. Contohnya seperti kita di Indonesia, walaupun memiliki cadangan minyak yang lumayan banyak, malah mengimpor BBM dari Singapura sedangkan bahan baku utama yang diperoleh Singapura berasal dari Indonesia sendiri. Terima kasih, apakah sudah jelas? Jelas. Baik, apakah dari kelompok kita ada yang memberikan pertanyaan? Ada lagi yang memberikan pertanyaan? Iya. Saya dari kelompok minyak tanah yang bertanya, mengapa minyak bumi dan gas alami tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat? Ya kan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kelompok minyak tanah. Seperti yang tadi kami jelaskan bahwa minyak bumi dan gas alami tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat karena proses pembentukannya sangat lama. Baik, kami dari kelompok solar akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kita telah mengetahui bahwa ada begitu banyak potensi energi terbarukan di Indonesia. Tapi mengapa potensi energi terbarukan di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok solar. Potensi energi merupakan terbarukan di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal karena beberapa alasan berikut. 1. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Banyak daerah belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk membangun dan mengelola pembangkit energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin skala kecil. Biaya awal yang tinggi. 2. Biaya awal yang tinggi. Meskipun biaya operasional energi terbarukan rendah, investasi awal untuk membangun fasilitasnya cukup mahal, terutama untuk panas bumi dan teknologi yang skala besar. Oke, luar biasa ya. Ternyata lebih dari yang Ibu harapkan. Oke, kalau begitu Ibu ingin semuanya berikan apresiasi dulu kepada Ibu. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Ibu ingin menambahkan sedikit saja tentang potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia. Perhatikan tadi sudah disampaikan ya, ada potensi tenaga air. Nah, ternyata di Indonesia kita itu potensi energi terbarukan khususnya potensi tenaga air di Indonesia itu sangatlah besar. Tapi belum dimanfaatkan secara sepenuhnya. Selain potensi tenaga air, ada juga yang kedua potensi tenaga surya. Kira-kira di sini ya, jangan kita bahas jauh-jauh di Jawa dan sebagainya, kita bahas di sini saja di Bintuni. Kira-kira sudah belum diterapkan energi terbarukan menggunakan tenaga surya? Sudah belum? Sudah ya? Sudah di mana? Ada yang pernah lihat di mana? Lampu jalan. Nah, di lampu jalan. Lampu jalan-jalan itu merupakan salah satu contoh penerapan energi terbarukan menggunakan tenaga surya. Selain tenaga surya, ada juga potensi panas bumi. Nah, selain itu juga ada potensi tenaga angin di Indonesia. Di sini Papua kira-kira sudah dilakukan belum ya? Belum ya? Ibu juga
belum pernah dengar kabar kalau potensi tenaga angin sudah diterapkan. Ibu mungkin pernah dengar tuh, kalau Belanda ya, Belanda itu disebut sebagai negara kincir angin. Ya. Itu sih, tapi kalau Indonesia kira-kira di mana ya? Di Makassar ada ya? Ada. Oh, berarti. Kemudian yang berikutnya potensi energi pasang surut, ini gelombang ya. Ternyata selain air sungai-sungai, gelombang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Jangan salah ya. Nah ini dia yang paling penting. Ibu tuh sangat tertarik dengan ini. Biodiesel. Biodiesel ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan, tapi dia termasuk di dalam sumber energi biomasa. Jadi energi biomasa itu di dalamnya ada yang namanya biodiesel, ada yang namanya biogas. Contohnya apa yang ada di Indonesia? Tahu kalian yang ada di LNG sana? Tahu. Itu apa gas? Selain LNG ada tumbuhan yang sekarang ya, guys apa namanya? Kelapa sawit. Ternyata kelapa sawit itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Kalian tahu sapi? Sapi. Tahu kotoran sapi? Tahu. Baunya seperti apa? Tahu sekali. Bau namanya juga kotoran, gue pasti bau kan ya? Ya. Tapi tahukah masuk kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi? Bertahu ya? Bertahu. Iya. Kalian tahu ternyata dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gas-gas apa gas-gas LPG? Tahu. Itu juga bisa diolah dari kotoran sapi. Kira-kira bisa paham ya materi pembelajaran kita di hari ini ya? Bisa. Oke, sekarang kesimpulannya. Kesimpulan. Kira siapa yang bisa kasih kesimpulan? Berdasarkan pembelajaran kita di hari ini. Siapa? Saya. Oke, Sia. Oke, apa kesimpulan yang Kesia dapatkan setelah belajar di hari ini apa? Baik, kesimpulan dari saya yaitu perkembangan energi terbarukan sangat mendesak baik secara global maupun di Indonesia karena ketergantungan pada energi fosil telah menyebabkan krisis lingkungan, perubahan iklim dan ketidakstabilan pasokan energi di masa depan. Jika tidak segera beralih, hal ini akan berdampak serius pada sektor ekonomi, militer, dan kehidupan masyarakat khususnya kita di Indonesia. Oke, berikan aplaus dulu untuk Kesia. Nah, kesimpulan yang Kesia dapatkan itu ternyata sumber energi terbarukan itu sangatlah penting untuk dikembangkan. Iya ya, karena mengingat ketergantungan kita terhadap yang namanya sumber energi fosil, maka kita harus mengembangkan yang namanya energi terbarukan. Yang lain ada yang bisa kasih kesimpulan? Oke, Nori, boleh. Kesimpulan saya yaitu energi terbarukan seperti matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi memiliki kelebihan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oke, nice. Berikutnya ada lagi yang bisa kasih. Oke, Lili, boleh. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan terbesar, terutama di daerah seperti Papua. Namun pemanfaatannya masih minim karena keterbatasan infrastruktur, biaya awal yang tinggi, kurangnya edukasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan energi. Oke, berikan aplaus. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian kertas asesmen ini untuk mengukur sejauh mana kalian boleh mengerti pembelajaran yang kalian terima di hari ini. Nanti ditulis nama, kemudian tulis juga kelasnya. Oke, asesmen kalian boleh tulis nama, kerja. Oke, kalian boleh tulis nama, kemudian kerja. Oke, sudah. Nah, nanti asesmennya kalian boleh kerja di rumah ya. Nanti dibutuhkan kepada Ibu. Oke, kemudian berikutnya Ibu akan memberikan bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira nih, berdasarkan pembelajaran kita di hari ini, apa saja yang kalian pelajari? Berdasarkan pembelajaran kita tentang energi terbarukan di hari ini, apa saja yang kalian pelajari? Bella.
terbarukan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita, Ibu. Oke, nice. Berikan tepuk tangan. Siapa lagi? Apa yang lainnya ya? Peggy. Negara kami Indonesia ternyata juga sangat miris sehingga harus ekspor bahan baku ke negara lain dan membeli jadi dengan harga yang lebih murah. Ya, nice. Siapa lagi? Ternyata potensi energi terbarukan di Indonesia sangat banyak kok, Bu. Oh, sangat banyak memang ya. Oke. Nah, tadi kita katakan bahwa energi terbarukan itu sangatlah banyak kan? Kira-kira menurut kalian siapa yang siap? Kira-kira menurut kalian energi terbarukan apa yang paling menarik menurut kalian? Nah, Menurut saya yang paling menarik energi matahari, Bu, karena kita sudah terapkan di oh katanya Heri, yang paling menarik bagi dia energi matahari karena sudah diterapkan. Siapa lagi? Yang paling menarik? Oke, Gracia. Menurut saya energi biomasa, Bu, karena ternyata daging sapi juga dapat diolah sebagai sumber energi. Oh, menurut saya ternyata biomasa karena dari sapi dapat diolah sebagai sumber energi. Oke, nice ya. Nah, ini ibu akan tampilkan ini nih. Nah, ibu akan tampilkan ini. Kira-kira untuk kamu itu, kamu akan kasih bintang berapa ke diri kamu berdasarkan apa yang telah kamu pelajari di hari ini. Boleh. Ini ya, lanjut guys, cepat. Boleh cepat. Oh, 5 bintang dikasih. Apa? Oke, ternyata semuanya bintang 4 dan bintang 5. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di minggu depan, yaitu tentang eksplorasi energi. Nah, nanti asesmen yang tadi dibagikan itu tolong dikumpulkan minggu depan ya. Ya. Oke, untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa tutup. Dalam doa tutup siapa? Lain. Oke, boleh. Teman-teman dimohon berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, duduk. Makasih, Pak ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kelas di siang hari ini, Ibu ingatkan lagi, semoga pembelajaran yang kalian terima di hari ini, kalian bukan hanya ingat hari ini ya, tapi pulang, apapun yang kalian pelajari di hari ini, kalian boleh belajar lagi, pelajari lagi di rumah. Nggak bisa tak? Kemudian untuk materi minggu depannya juga, kalian boleh untuk menyiapkan diri, ulang cari kira-kira materi ini terkait dengan apa sih supaya nanti ketika minggu depannya itu ketika Ibu masuk kalian bisa paham ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Itu saja. Oh ya, tadi lembar asesmennya jangan sampai lupa ya. Ya, Ibu. Oke, sekian dari pembelajaran kita di hari ini. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Bu Guru. Oke, sama-sama selamat siang. Siap.